Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Inilah beberapa cuitan, komentar atau tanggapan beberapa warganet soal timnas saat ini ya. Meskipun cuma timnas U20, tapi kan cuma ini tontonan netizen kita sebab timnas senior belum main. Ada yang secara terang-terangan mengkritik seperti yang berikut ini. Ini kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola. Kan TC-nya udah banyak. TC-nya TC di sini, tuh. TC di sini, TC di sini. Bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan semuanya. Bagaimana Bung Ropa? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya. Iya kan, itu berbulan-bulan juga Mas ya kadang-kadang tuh. Nah kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan, ada uji coba juga dikasih kesempatan kan. Iya. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, coba uji Mahal. coba internasional Internasional juga. itu ada 3 tim dari luar. Iya, betul. Ya dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik. Tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga Mas biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus untuk kita ini. Ada juga beberapa komentar-komentar seperti ini. Bahkan ada yang mengkait-kaitkan biang kerusuhan atau kontroversi di Liga 1, 2, dan 3 secara tidak langsung. Mungkin ini akibat dosa PSSI yang menzolimi orang tak bersalah. Gimana pendapat kalian? Kalau soal banyaknya kontroversi di Liga, baik Liga 1, 2, dan 3, banyaknya kerusuhan di Liga 1, 2, dan 3, ya ini kami sudah berkali-kali bilang ya, emang ini memang settingan dari para mafia. Para mafia memang menginginkan hal ini terjadi di sepak bola Indonesia, dan kami sudah berkali-kali katakan, sebelum timnas Indonesia ini lolos Piala Dunia, maka hal-hal seperti ini akan terus terjadi di Liga. Sepak bola hancur lebur, klub pun istilahnya main mata, dan PSSI cuma diam saja melihat. Kami cuma mau bertanya dan menyadarkan kalian nih, mana nih orang-orang yang kemarin sibuk nyinyirin timnas, sibuk nyinyirin Sintayong dengan program naturalisasinya? Nggak pada ada kan? Kemana mereka saat timnas U20 ini kalah telak dan hancur lebur di Piala Asia U20? Kemana mereka saat keributan di liga ini merajalela? Nggak ada, bahkan nggak ada satupun komentar dari yang namanya pandit atau komentator ataupun pengamat-pengamat yang kemarin sibuk banget seolah-olah nyinyirin Sintayong dengan programnya ini. Yang nggak bakalan ada lah, sebab semua yang terjadi di sepak bola Indonesia belakangan ini memang udah settingan mereka. Ya mana mau mereka mengomentari hal yang mereka bikin, itu aja sih secara logikanya. Jadi senjata Erick Thohir saat ini tuh buat kami tinggal satu peluru, yakni Piala Dunia. Jika Indonesia gagal lolos Piala Dunia, maka keruntuhan rezim Erick Thohir pun akan semakin nyata. Siapa yang salah? Yang salah adalah orang-orang di sekitar Erick Thohir. Yang salah adalah politiknya Erick Thohir. Yang salah adalah bisnisnya Erick Thohir. Sebenarnya politik dan bisnis Erick Thohir ini nggak masalah loh ya, asal dibarengi dengan prestasi. Ya ini balik lagi lah, kenapa PSSI sekarang lebih mendengarkan aspirasi dari pengamat bukan masyarakat. Padahal kita tahu sama-sama ya, kehancuran PSSI sejak 1930 sampai 2003 kemarin itu lantaran orang-orang PSSI itu sendiri yang lebih mendengarkan omongan politikus, lebih mendengarkan omongan pejabat, lebih mendengarkan omongan para pengamat dan bukan mendengarkan masyarakat. Nah, apakah ini akan terulang lagi? Cuma waktu yang bisa menjawab. Kemarin saat Indonesia dibantai 3-0 oleh Iran, ada pundit atau pengamat yang bilang karena pemain lawan itu punya postur tubuh yang tinggi-tinggi, ya kita kalah lah. Ya ini nih salah satunya kayak yang diomongin si ini nih. Lihat bahwa 3-0 kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau lawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini.
Nah, pertanyaannya gimana tuh saat lawan Uzbekistan? Pemain Uzbekistan gak lebih tinggi loh dibanding pemain kita. Kenapa pemain Uzbekistan nomor 9 itu kan pendek tapi bisa nyundul bola dengan begitu bebas? Nah, sekarang kalian alasannya apa lagi? Atau mungkin mereka akan beralasan seperti ini, Uzbekistan itu juara bertahan Piala Asia U20. Kita baru 2 kali lolos Piala Asia, itu pun cuma fase grup. Ya nggak level lah kita, gitu kali ya, alasan yang bagus. Jadi emang susah ya kalau orang itu udah diselimuti dengan politik. Meskipun dia mengatakan dia ini seorang pengamat bola, tapi analisa sepak bolanya udah mulai nggak ada. Sama tuh kayak Toel. Giliran Sintayong kalah di AFF aja ngomongannya. Jika Anda punya malu silahkan out. Nah, giliran Indra Syafri yang kalah, jangan dengarkan netizen Mas Syafri. Kami mendukung Anda bla 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 bla. Di sini kami mau buka mata nih buat orang-orang yang kemarin ngomongnya kami ini penjilat Sintayong. Kalau kalian punya otak, coba deh mikir. Mikirnya secara waras ya kalau kalian otaknya waras. Sintayong gagal di AFF pakai pemain U22 itu dievaluasi bahkan dipecat. AFF lo ya, cuma AFF. Lawannya timnas senior semua, sementara STY pakai U22. Sementara Indra Syafri ini Asia bukan AFF, U20 loh, dan lawan-lawannya pun sama setara U20 semua, tapi gatot alias gagal total. Padahal udah TC berbulan-bulan, TC di luar negeri, uji coba sana sini, tapi kok nggak kedengeran ya suara-suara yang minta Indra Syafri dievaluasi? Ya kalau otak kalian masih waras pasti mikirnya ke situ. Ini pasti mikirnya aneh. Kenapa ketika Sintayong gagal di AFF langsung dievaluasi dan dipecat? Sementara Sintayong nggak pakai TC lama-lama tuh. Sementara Indra Syafri udah TC lama dan gagal total juga di Asia. Nggak ada terdengar suara akan dievaluasi. Makanya mikir kalau kalian masih waras otaknya. Jadi ya salam waras aja deh. Kita beralih ke berita klub. Oke, kemarin di laga Persik Kediri lawan Persis Solo ada sebuah rekor yang tercipta, yakni kartu merah tercepat era Liga 1. Yakni yang diterima oleh Ramiro Vergonzi di detik berapa ya? 0,06 atau 0,07 gitu kan. Dan ini menjadi rekor terbaru di sepak bola atau di Liga 1 sejak era Liga 1 ya, menjadi kartu merah tercepat tuh ya. Nah, apa yang dialami oleh Ramiro Vergonzi dengan nomor 9-nya di Kediri ini kok membuat kami berpikir ya, apakah kutukan nomor 9 di Kediri itu masih terus berlanjut? Sebab setahu kami ya, di Persik Kediri itu ada yang namanya kutukan nomor 9 yang bagi yang para penggemarnya atau fansnya Persik Kediri, tolong koreksi kalau kami salah loh ya. Sebab kami menganalisa ini berdasarkan apa yang kami tonton aja. Kami nggak baca apapun, nggak baca skripsi atau apapun ini ya. Ini cuma kami seingat kami loh ya, nomor 9 di Persik Kediri itu memang sejauh ini atau sejak apa ya? Sejak 2006 itu menjadi sebuah nomor yang dikutuk. Coba koreksi ya kalau kami salah. Jadi setahu kami ya, sebelum 2006 itu nomor 9 di Kediri itu sebenarnya nggak ada masalah sih, gacor-gacor aja. Tapi ini tuh bermula di tahun 2006. Waktu 2006 itu kalau nggak salah ya, seingat kami yang pakai nomor 6 di Kediri itu Johan Prastio deh. Nah, Johan ini di Kediri 2006 ini tampil gacor loh. Di awal dia ini ya bisa disebut wonderkidnya Persik Kediri waktu itu. Tapi sebuah kejadian yang mengenaskan menimpa Johan Prastio. Sebuah kecelakaan, sebuah cedera yang parah membuat Johan Prastio ini harus mengubur mimpinya jadi pesepak bola alias pensiun dini. Sejak Johan Prastio ini mengalami insiden yang naas, membuat nomor 9 di Kediri ini seolah-olah menjadi nomor kutukan. Pemain-pemain yang menggunakan nomor 9 setelah Johan Prastio ini akan hampir memiliki atau mengalami riwayat dan nasib yang hampir serupa dengan Johan Prastio. Nomor 9 Kediri ini kalau nggak salah dipakai oleh pemain asal Cina, Zheng Zuo kalau nggak salah. Sama Zheng Zuo juga
Pertama di Kediri itu gacor lo ya, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan, di pertengahan musim, Seng Juo ini mengalami cedera yang cukup parah dan harus mengubur mimpinya selama 2 tahun dia tak bermain sepak bola. Kemudian setelah Seng Juo, ini nomor 9 Kediri dipakai oleh pemain asal Afrika. Kami lupa ini dari Nigeria atau mana. Namanya itu kalau nggak salah Mochi Malot deh itu. Sama nih juga kejadiannya seperti yang sudah-sudah. Awal datang gacor, lalu tiba-tiba entah kenapa menjadi malapetaka. Ini pemain Afrika ini pun alami cedera yang serius. Nah, sejak saat itu nomor 9 di Kediri ini seolah-olah jarang ada yang mau pakai loh. Seperti itu. Nah, apakah Ramiro Vergonzi mengalami nasib yang serupa, mengalami kutukan yang dialami oleh Johan Prastio? Nah, gimana pendapat kalian para fansnya Kediri? Ini cuma kebetulan atau mitos atau memang ada hal sesuatu nih? Nah, koreksi ya kalau kami salah, soalnya kami nggak baca skrip apapun loh ya. Ini kami cuma mengingat-ingat sejak 2006 aja, kebetulan memang kami nonton sejak 2006. Mau apa? Mau bahas apa? Mau bahas keributan supporter. Supporternya tim Oren yang katanya ngeroyok oknum supporter tim biru nih usai Persija imbang 2-2 di Bekasi. Bekasi loh itu. Bekasi itu Jawa Barat. Kalian jangan lupa. Bekasi itu Jawa Barat. Aneh nggak? Kenapa aneh? Ada supporter dari Jakarta nih ya, dari Jakarta katanya kan mengeroyok orang yang berbahasa Sunda di Bekasi. Ini aneh buat kalian. Bekasi itu Jawa Barat, bahasanya Sunda. Kalau ada orang yang pakai baju Persib atau orang bisa berbahasa Sunda di Bekasi, emang aneh kan? Nggak aneh. Bekasi kan emang Sunda. Nah, apa artinya? Emangnya semua supporter tim Oren itu orang Jakarta? Kan enggak, pasti ada dong orang Sunda juga jadi supporternya tim Oren. Nah, apa salahnya ketika ada orang yang bisa bahasa Sunda dianggapnya supporter tim biru? Nah, inilah kami bilang anehnya. Tamu nggak tahu sopan santun. Ya iyalah, tim Jakarta main di Jawa Barat. Apa bukan tamu namanya? Nyewa namanya. Kok malah yang nyewa yang malah kasar dan kuasa? Paham sampai sini? Ini kalau terjadi nih pada Persib nih, ini nggak perlu pakai waktu lama nih. Denda ratusan juta udah langsung keluar nih dari Komdis, diusir keluar Jawa lah, tanpa penonton lah, inilah itulah. Betul apa betul? Jujur gua tuh heran pada Lupada loh. Yang ada di otak Lupada tuh apaan sih? Ngapain sih ribut-ribut kayak gini? Apa coba untungnya? Ngerasa hebat? Ngerasa paling jago? Wah, ngerasa hebat nih gue bisa ngeroyok supporternya Persib gitu. Terus apa untungnya buat kalian? Disanjung-sanjung, dibangga-bangga gitu, kan tolol namanya gitu. Orang lakukan kekerasan tapi ngerasa hebat dan disanjung, ini otaknya kemana gitu. Tapi ya inilah tanda-tanda akhir zaman tuh kayak gini. Hal-hal yang buruk, hal-hal keburukan itu malah yang disukai, malah yang jadi viral. Inilah yang bilang tanda-tanda akhir zaman. Ya, manusia zaman sekarang tuh memang aneh. Giliran ada sebuah bencana, entah itu kebakaran, kebanjiran, gempa, dan lain-lain, disebutnya bencana. Katanya Tuhan lagi menghukum. Pray for anu, pray for inu, inilah itulah. Padahal kalian itu kalau orang jadi orang waras pasti mikir Tuhan itu nggak akan menurunkan bencana tanpa sebab. Ya kalau kelakuan manusianya kayak gini, ya buat kami hal yang wajar ketika Tuhan menurunkan bencana. Makanya introspeksi diri dulu, nggak usah terlalu nyalahin bencana. Wah, banjir inilah itulah. Kaliannya seperti itu, makanya udahlah salam waras aja deh. Nah, kalau bicara soal denda di laga Persija lawan Persib, ini Persija bisa kena triple kill nih. Yang pertama denda flare, yang kedua denda lemparan benda ke lapangan, yang ketiga denda ujaran kebencian, yang keempat denda keributan supporter. Nah, udah berapa tuh dendanya? Jadi kita tunggu aja yang mulia Komdis kita terhebat akan bersabda apa. Mimpi kali ngukum Persija. Nah, bicara soal Komdis, kita masih sama-sama menunggu nih keputusan apa yang akan dilakukan Komdis. Selain hal-hal yang kami sebutkan tadi, justru ada dua hal yang paling mencolok. Yang pertama, aksi Marco Simic pada Beckham. Ini kena sanksi apa enggak? Ingat, Ramiro Vergonzi aja kartu merah lu ya, memukul wajah.
Ricky Kambuaya kartu merah lantaran tangannya mengenai wajah lawan. Kenapa Simic cuma kartu kuning? Yang kedua, ini fotonya. Tyron Delpino bocor kena lemparan botol. Nah, kami cuma mau nanya 3 pihak nih atas 2 kejadian ini. Yang pertama, pihak Persib selaku korban nih, gimana reaksinya? Mau ada ajukan gugatan laporan atau enggak? Yang kedua, pihak Komdis nih, gimana reaksinya? Apakah akan menghukum atau tidak? Yang ketiga, pihak Ketum Jackmania yang dalam klarifikasinya justru menyalahkan kenapa Tribun Barat bisa menjual tiket secara bebas. Kenapa sampai oknum supporter Persib bisa masuk ke stadion? Maaf loh Bang Diki, bener nggak itu oknum supporter Persib? Sebab dalam aturan LIB, supporter away memang betul dilarang datang, tapi dengan syarat. Dilarang datang dengan memakai atribut-atribut tim tamu atau berkelompok dengan kelompok supporter yang besar dari tim tamu. Kalau penonton itu datang ke sebuah stadion tanpa atribut tim tamu, itu dianggapnya penonton biasa. Nah, gimana tuh?